Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengimani setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini mendapatkan kekuatan yang baru. Semakin bertumbuh iman kita dan semakin berlimpah berkat-berkat ya. Haleluya. Dan dalam Lighthouse Podcast kita akan bertemu dengan orang-orang yang dahsyat. Orang dahsyat di sini bukan karena apa yang mereka miliki atau apa yang mereka capai atau posisi dan jabatan dan sebagainya, tetapi saya percaya orang-orang dahsyat adalah orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan sekalipun menghadapi badai, menghadapi tantangan kehidupan. Nah, pada episode kali ini kita akan bertemu dengan seorang yang dahsyat, yang adalah seorang hamba Tuhan. Beliau melayani sebagai tim pengembalaan di GBT Anugerah Jalan Kesatriaan nomor 31 Bandung, serta juga sebagai seorang dokter spesialis bedah. Dan langsung saja kita sambut Pendeta Pratama Dr. Gideon Setiawan. Puji Tuhan. Shalom kok. Shalom. Iya. Puji nama Tuhan ya. Apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Amin. Biasa ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, saya pengen ngucapin selamat ulang tahun. Thank you very much. Buat usia ke-17 tahunnya. Iya, 17 tahun waktu itu. 40 sekarang. 40, luar biasa. Siapa yang nyangka ya kan 40 tahun ya kan, buntutnya sudah 3, ada 2 jagoan, ada Lionel, ada jagoannya juga yang ketiga Keenan, dan yang paling cantik Karen. Iya. Ya, tentu kedua saja yang cantik juga sang istri ya kan, si Yulia. Iya, gitu. Nah, bicara soal keluarga nih, ya kan kita tahu bersama hampir 1 tahun bahkan mungkin sudah lebih ya kan COVID-19 ini melanda dunia. Sebelum bicara Ko Gideon sebagai seorang dokter, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bagaimana perasaan Ko Gideon melewati 2020 dengan pandemi COVID-19 ini? Iya, saya sebagai seorang lelaki, sebagai kepala keluarga tentunya sama dengan Doni, dengan mungkin Bapak yang sedang menonton podcast ini sebagai seorang kepala keluarga. Ini adalah kondisi yang baru dialami pada saat seperti ini. Pandemi ini tentu sangat berpengaruh karena kita sebagai kepala keluarga kita punya tanggung jawab. Yang pertama, kita harus mencukupi kebutuhan anak dan istri kita. Walaupun mungkin ada kekurangan dalam bisnis dan lain-lain, tapi bagi saya pribadi, puji Tuhan, Tuhan mencukupi. Amen. Yang kedua juga saya bekerja di luar, tentu berkaitan berhubungan dengan orang-orang banyak. Resiko terpapar mungkin, bijaksana saya juga. Ketika saya pulang, saya harus bisa melindungi mereka. Saya harus mengubah perilaku. Harus nanti sampai rumah jangan pegang-pegang dulu, jangan peluk-peluk dulu. Iya, cuci tangan dulu, mandi dulu, pisahin dulu baju. Ya, saya rasa bapak-bapak yang sebagai kepala keluarga, laki-laki yang ada di rumah, prinsipnya sama perasaannya, bagaimana keluarga kita tercukupi, keluarga kita safe, gitu. Oke. Jadi memang pandemi COVID-19 ini adalah tantangan kita bersama ya. Yes. Tidak melihat profesi kita apa, tetapi memang ya kan kita mau tidak mau, suka tidak suka harus menghadapinya. Iya, betul. Ya, karena ini bukan hanya di Indonesia, pandemi ini bicara soal ya kan apa yang terjadi di seluruh dunia. Betul. Nah, kalau ini adalah tantangan kita bersama, tentunya kita harus belajar ya kan, mengetahui lebih dalam lagi ya kan tentang apa yang kita hadapi ini, COVID-19. Nah, tapi gini kok, ya kan di dunia digital ini kan banyak sekali informasi. Yes. Ya kan, mungkin dalam hitungan detik saya tinggal ketik COVID-19, banyak sekali informasi. Iya. Tapi satu sisi belum tentu informasi itu betul. Iya. Ya. Nah, kami kan sebagai orang awam, kita yang menyaksikan di sini tentunya kita juga ingin belajar ya kan dari orang yang memang bidangnya, khususnya di sini kita percaya ya kan Dr. Gideon orang yang berkecimpung ya kan di dalam dunia kesehatan, ya kan kita mau belajar nih, Dok. Ya kan kita ingin bertanya ya kan beberapa hal. Nah, saya ingin bertanya nih. Saya dengar berita bahwa varian baru COVID-19 ini katanya sudah bisa menyebar lewat udara. Nah, ketika logika saya nih bicara COVID-19 bisa lewat udara, lalu apalagi gunanya kita jaga jarak, apalagi gunanya kita pakai masker.
toh akan menyebar juga karena kan kita hidup dikelilingi oleh udara nih. Nah, bagaimana itu, Dok? Iya, jadi harus sepakat dulu definisi menyebar melalui udara itu seperti apa. Waktu awal-awal iya ada berita beredar. Oh, menyebar melayang-layang 8 jam di udara, melayang-layang, lalu ketiup angin dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya virus yang termasuk SARS-CoV-2 ini dia melalui droplet. Jadi bukan melayang-layang kayak terbang itu tidak. Jadi asumsi kita memang medianya ada udara, tapi bukan berarti dia bebas melayang-layang. Dia ikut dengan droplet yang dikeluarkan. Kalau kita bersin jaraknya 1,5 meter, ya sejauh itu dia jatuh mengikuti gravitasi. Kalau kita misalkan ngobrol tidak terlalu kuat sesuai dengan lontaran air liur kita, ya sejauh itu. Jadi baik itu varian baru atau varian yang dulu sudah ditemukan awal-awal ketika COVID ada, tetap prinsipnya adalah droplet, bukan airborne. Jadi ditularkan melalui udara. Nah, yang memang ada pada fasilitas-fasilitas tertentu yang memang bisa menular lewat udara karena ada provokasi. Misalkan kalau di kamar operasi itu kan ada yang diintubasi, dipasang selang menggunakan mesin, keluar gas, maka gas itu berterbangan di sekitar dan itu memungkinkan penyebaran. Namun bukan lewat udara bebas. Juga di ruang ber-AC juga mungkin karena ada yang memicu. Nah, jadi bukan di semua lokasi, di semua tempat memiliki perlakuan yang sama, tergantung lingkungan. Begitu. Oke ya, jadi di kita sudah mendengar penjelasannya ternyata bukan udara bebas, memang udara di mana-mana, tetapi harus ada medianya ya yang mendorong hal itu ya. Jadi tentu saya mengajak setiap pemirsa ya, jadi tetap gunakan masker, ya kan, menjaga jarak, menghindari kerumunan karena kita percaya pemerintah diberikan hikmat oleh Tuhan lewat para dokter ya kan, untuk kita dapat menanggulangi ya kan, paling tidak kita sebagai orang awam bisa membantu ya kan para ahli-ahli kesehatan ini supaya kerja mereka setidaknya ya kan bisa sedikit lebih ringan dengan hal sederhana yang bisa kita lakukan. Justru yang terpenting adalah kita-kita ini semua. Bagaimana kita punya peran bahwa sebagai masyarakat, di keluarga, di lingkungan teman main kita bisa menjaga supaya diri kita safe, teman kita safe, keluarga kita safe dengan melakukan protokol kesehatan. Garda terdepan ya memang karena dalam artian untuk menyelamatkan, tetapi sebagai pencegahan yang punya peran, kita dapat memberikan edukasi, pendidikan bahwa bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana kita aman, keluarga kita aman, teman-teman aman. Jadi sebetulnya kuncinya adalah perilaku kita, masyarakat. Kita masing-masing pribadi. Oke, luar biasa ya. Ya baru satu pertanyaan kita sudah dibukakan ya kan, banyak hal-hal yang ya itu tadi ya kan, kita banyak dengar berita, informasi, tapi seringkali informasi tidak tepat malah membuat kita menjadi takut, punya asumsi yang salah, imun jadi turut, jadi ya kan jadi rentan ya kan terkena. Nah, bicara soal rentan, ya kan tentu pemerintah saat ini untuk mengetahui atau tracking menggunakan tes. Ya, setidaknya sekarang kita di Indonesia ada 3 macam ya, tes antibody, tes antigen, yang ketiga dengan PCR swab. Ya, walaupun mungkin saya baca artikel juga sekarang coba dikembangkan yang baru di China ada swab anal, ya kan, kemudian Indonesia juga ya kita berdoa supaya ini juga bisa berhasil lewat hembusan nafas ya, ginos, dan yang terakhir yang terbaru sedang dibicarakan juga lewat saliva ya dengan air liur. Nah, tapi ini pertanyaan saya, Dok, ya. Yang paling nyata dulu deh. Ya kan 3 hal ini, antibody, antigen dan swab. Nah, sebetulnya akurasinya seperti apa sih, Dok? Nah, pertanyaannya tujuannya mau ngapain dulu? Kalau tujuannya untuk screening itu untuk mengetahui diri kita tuh ada apa tidak sih, terpapar apa tidak. Itu untuk langkah awal
bukan hanya pemeriksaan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana yang disebut wawancara. Ditanya sebelum kita pemeriksaan, apakah pernah nggak ketemu atau kontak dengan teman atau rekan yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi. Dari situ kan udah ada gambaran nih, kenapa kita mau cek. Nah, setelah itu kita ceklah. Ceknya ada beberapa item alternatif. Kalau tujuannya hanya untuk screening saja, kembali yang paling sekarang dipakai adalah sebenarnya saat waktu awal-awal ya antibody, karena teknologi yang lain belum berkembang. Antibody untuk melihat hanya daya tahan saja. Imunitas kita sudah ada belum sih terhadap virus COVID ini. Nah, itu hanya untuk melihat antibody kita. Di situ ada IgM, ada IgG. IgM itu mula-mula, M itu mula-mula. Jadi kalau orang baru terpapar, anggaplah dalam beberapa hari antibody timbul duluan. Itulah yang mula-mula. Nah, IgM-nya bisa positif. Nah, kalau udah sekian lama, misalkan 14 hari, 15 hari, lalu sebulan, dicek ternyata IgG-nya positif. Oh, itu mah ceritanya dulu pernah kena. Kalau IgM-nya negatif, dulu pernah kena, sekarang sudah tidak lagi. Jadi pernah ada riwayat terpapar. Namun itu kan hanya screening, hanya untuk melihat gambaran. Nah, kalau antigen itu untuk melihat bagian atau partikel dari virus. Namun itu hanya melihat gambaran yang sifatnya hanya untuk melihat screening. Jadi nggak bisa tahu. Ini punya ukurannya cuman adanya positif, negatif. Tidak tahu bagaimana dia, apakah masih bereplikasi atau tidak tahu. Makanya adanya dikatakan yang real time PCR. Real time ini dia menggunakan pemeriksaan untuk melihat lebih spesifik lagi. Namun karena dia lebih rumit, biaya lebih besar, ditujukannya biasanya untuk diagnostik. Jadi tujuannya untuk menegakkan diagnosa. Kalau antigen bukan menegakkan diagnosa. Kalau antigen positif harus dikonfirmasi lagi. Benar nggak dengan swab PCR yang lebih detail, benar nggak hasilnya positif. Nah itu, jadi kalau lihat akurasi, ya yang disebut gold standar, pemeriksaan yang sesuai standar adalah real time PCR. Karena itu yang menjadi kesepakatan, karena yang paling akurat. Dan disetujui di seluruh dunia. Jadi kedokteran bukan berdasarkan suka-suka saya, suka-suka dokter, tetapi kesepakatan. Kesepakatan pun atas ada dasarnya, ya pasti penelitian. Seperti itu. Nah, dikembangkan genos kreasi anak bangsa itu untuk membantu men-screening, tapi bukan untuk menegakkan diagnosis. Mencari alternatif untuk mencari apakah benar tanda awal ini tanda awal ada ke arah situ. Nanti kalau ada positif pun ditegakkan lagi dengan PCR. Karena nanti ada nilai-nilai tertentu dalam PCR yang menentukan bagaimana pertumbuhan replikasi virus itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi screening atau tanda awal itu baik antibody atau genos nantinya ya kan sebetulnya sebagai alert ya kan, alarm buat kita untuk menjaga pola kita mungkin ya. Tapi tetap saja paling pasti itu yang akurat setidaknya sampai saat ini adalah swab PCR ya. Oke. Nah, masih bicara soal tes tadi. Ada orang yang bilang atau bahkan kita mungkin sudah tahu bersama, kalau kita katakanlah sudah dinyatakan positif, kemudian harus diisolasi ya 14 hari. Nah, pertanyaan kami ini sebagai orang awam, kenapa sih harus 14 hari? Kenapa nggak 7 hari atau mungkin lebih lama misalnya? Ya kan akad cantik 17 hari gitu. Ya, jadi prinsipnya virus ini secara umum ini virus adalah satu mikroorganisme yang dia sebenarnya akan mati dengan sendirinya dengan kekuatan daya tahan tubuh yang disebut self-limiting disease, penyakit yang akan hilang, akan menurun fungsi kekuatannya sesuai dengan kekuatan tubuh yang dimiliki oleh manusia. Imunitas tubuh. Nah, virus COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini
dia memiliki masa inkubasi memang 14 hari. Masa inkubasi itu mulai terpapar sampai timbul gejala. Nah, menurut penelitian awal atau awal dulu memang 14 hari. Tetapi setelah ada penelitian, evaluasi, penilaian, maka orang dengan gejala ringan atau tanpa gejala itu cukup isolasi 10 hari, 10 hari. bahkan tanpa perlu pemeriksaan tes real time PCR lagi. Karena Orang tanpa gejala ya. tanpa gejala ataupun yang gejala ringan. Itu dapat dilakukan tanpa pemeriksaan real time PCR. Dengan asumsi 10 hari ini si virus walaupun masih ada namun tidak memiliki kemampuan untuk menularkan. Namun kalau ada dengan gejala ringan 10 hari ini tambah 3 hari bebas gejala. Tujuannya supaya apa? Supaya meyakinkan. Karena kenapa? Real time PCR ini akan digunakan lebih baik untuk mendiagnostik pasien yang tercurigai. Karena ada kemampuannya, ada batasannya, fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia ini. Jadi alangkah lebih baik untuk mencari tadi tracing dengan kontak erat dan lain-lainnya seperti itu. Oke. Nah, bicara tadi gejala ringan berarti atau OTG tanpa gejala bisa kita dengan isoman mungkin ya. Iya. Isolasi mandiri 10 hari. Nah, pertanyaan saya yang jadi tanda gejala ringan itu apa? Karena kan kita kadang bingung ya, apakah ini cuma penyakit biasa atau masuk angin biasa? Bagaimana itu, Dok? Jadi tetap bagaimana kita mengetahui dia sakit biasa? Ya, seperti biasa ditanya apakah ada keluhan seperti kalau yang umumnya mungkin demam, pusing, sakit kepala, ada sedikit batuk, sedikit pilek, mual muntah. Semua gejalanya sama dengan virus yang lainnya. Orang terkena virus influenza biasa, ya pilek juga, panas biasa, pusing biasa. Lalu dengan demam berdarah juga mirip-mirip karena disebabkan oleh virus. Namun yang paling penting juga kita harus mencari tahu ada nggak sih sebelumnya kita riwayat kontak dengan yang dicurigai atau yang terkonfirmasi positif. Nah, pasien-pasien dengan gejala ringan ini biasanya disertai yang berbeda, mungkin ada penciuman yang hilang, yang disebut anosmia. Mungkin ini menjadi tanda yang lebih spesifik dibanding yang lain. Namun tidak semua juga mengalami kehilangan indera penciuman. Kembali kalau kondisinya kita curigai, alangkah baiknya dalam kondisi seperti ini tidak ada salahnya untuk kita konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang, yaitu mau antigen, mau PCR, silahkan saja. Karena untuk mencari tahu kondisi pribadi masing-masing. Oke. Wah, mantap ini, Dok ya. Semakin kita tercerahkan ya kan, semakin ya intinya jadi kita juga memang harus menjaga imunitas diri kita ya kan, dan imunitas itu mungkin kalau kita kembalikan kepada firman Tuhan bicara soal hati kita ya. Iya. Bicara hati kita ya kan, bagaimana hati kita harus gembira, dan gembira itu bukan hanya lewat joget TikTok, bukan hanya nonton drama Korea, tetapi paling utama kebahagiaan kita dapat lewat firman Tuhan. Nah, Dok, beberapa waktu yang lalu ini saya juga sempat melemparkan ya kan kesempatan ya kan saya lemparkan ke grup WA, ke Instagram. Ada nggak yang mau tanya ya kan bertanya tentang COVID-19 ini. Nah, saya akan ada beberapa pertanyaan ya. Oh ya kan, mungkin satu-satu dulu ya. Iya, satu-satu dong. Nah, yang pertama titip tanya Pak, kapan kira-kira COVID-19 berakhir? Nah, ini pertanyaan dari Pak Rudi Aloy ini. Kapan Pak kira-kira berakhir? Nah, itu pertanyaan yang belum bisa terjawab secara ilmiah. Tapi yang menjadi dasar kita menyatakan safe atau aman adalah ya dengan angka penularan menurun, angka kematian menurun, angka kesembuhannya meningkat. Nah, yang jadi masalah bagaimana cara kita mengatasinya pandemi ini nih? Salah satunya dengan vaksinasi. Vaksinasi bukan berarti menjadi kebal tidak akan kena, tidak. Namun akan sangat membantu. Kalau saya sudah divaksinasi, saya mungkin bisa kena, namun ringan. Dan saya pun kalau ringan, saya tidak akan menularkan berat kepada orang lain. Memang ada literatur, ada yang mengatakan tahun sekian, setahun. Ada yang 4 tahun, 5 tahun. Ya itu baru perhitungan secara kasar. Karena kenapa? Karena prediksi ini
belum ada yang bisa memastikan kapan selesai. Bahkan kalau di Indonesia, Pak Jokowi minta tahun ini selesai vaksinasi Indonesia. Tapi kan kita tidak tahu negara lain seperti apa. Ya. Kembali ke kebijaksanaan. Ya intinya kita memang ingin cepat berakhir, tapi kembali lagi kuncinya ya pertama di pemerintah kita, ya kan vaksinasi distribusinya berjalan dengan baik, tapi juga kembali lagi ya dok kepada perilakunya kita. Iya betul. Ya jadi semua ini berkaitan. Nah yang kedua nih pertanyaan Pak Gembala, tolong tanya ini kebetulan jemaat, tolong tanya apa yang pernah kena COVID dan kemudian ada flag. Nah kemudian dia dinyatakan sembuh. Oh jadi ini pernah kena COVID dan ada flag, kemudian sembuh. Apakah berarti flagnya juga otomatis hilang? Nah ini dari pertanyaan dari Pak Teng Hun. Iya, jadi virus COVID ini dapat menyebabkan namanya pneumonia, infeksi pada paru-paru. Itu pun ada berbagai macam, mulai dari ringan, sedang, sampai berat. Bahkan ada kondisi yang menyebabkan kerusakan jaringan permanen. Nah, kerusakan ini rata-rata kalau dia ringan mungkin fungsinya bagus. Tubuh walaupun dia sifatnya tidak bisa kembali permanen, tapi tubuh punya kemampuan untuk bisa mengkompensasi atau bisa mengatur supaya kebutuhannya tercukupi. Nah, tapi pada kondisi-kondisi yang berat, kondisi yang bagian paru-paru mungkin sudah ada yang rusak permanen, fungsinya tidak bisa kembali 100%. Dia ada kerusakan jaringan, sama kayak luka di tangan. Oh, mungkin ada bekas-bekasnya. Sama jaringan di paru-paru pun kalau terkena infeksi pneumonia, bisa saja ada bagian-bagian tersebut yang sifatnya permanen dan fungsinya tidak akan sebaik dengan sebelum orang terkena infeksi COVID. Jadi itu kembali sangat kompleks keadaannya, ya tidak bisa karena satu faktor. Kalau flagnya, kalau dia sembuh, flagnya hilang apa enggak, sangat variabel, nggak bisa dipastikan. Ada yang mungkin bisa terkompensasi, jadi dia bisa tercover oleh bagian yang lain. Ada juga yang memang fungsinya tidak bisa tergantikan, jadi kemampuannya menurun. Iya. Jadi intinya sebetulnya kita nggak, ya buat saudara yang pernah terkena COVID, ya kemudian ada flag, kemudian mungkin muncul ketakutan ya, wah nanti gimana ini permanen ya. Kembali kalau kita COVID saja bisa sembuh, ya sebetulnya segala sesuatu tidak ada yang mustahil kalau kita kembali kepada firman Tuhan ya dok ya. Puji nama Tuhan. Dan yang pastinya kita jangan mengira-ngira. Itulah gunanya seorang dokter. Ya kan daripada kita mengira-ngira, berpikir yang tidak-tidak, ya kalau saudara ragu ya konsultasilah ke dokter seperti itu. Nah pertanyaan selanjutnya ini dari Noni, ya anak dari Ibu Edi Santoso. Malam Pastor Doni, kenapa orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 bisa terinfeksi lagi? Iya, sebenarnya sakit apapun juga mungkin terkena lagi. Orang sudah pernah kena demam berdarah, punya antibodinya. Namun pada satu saat dia kan akan menurun lagi antibodinya. Ketika antibodinya menurun, terkena lagi, ya responnya bisa lagi. Jadi kalau yang ditanya cukup sekali seumur hidup, ya enggak juga. Kayak cacar juga mungkin pertama cacar ya, tapi mungkin terkena lagi tidak dalam bentuk cacar, jadi herpes zoster yang lain. Nah jadi COVID ini memang virus yang bermutasi, sama influenza pun seperti yang pilek yang suka kita rasakan terkena flu. Kalau disebabkan oleh virus influenza itu juga bermutasi, berubah-berubah. Makanya vaksin influenza pun diberikan berkala 6-8 setahun sekali, dan karena itu berubah strainnya maka mengikuti vaksin. Demikian pun COVID. Jadi walaupun sudah kita punya daya tahan tubuh, namun kerusakan yang dahulu mungkin sudah pernah dirasakan akan jadi lebih berat kalau kita kena yang 2 kali. Jadi bukan berarti kita divaksin itu kebal, lalu juga kalau sudah pernah terkena COVID, kebal nggak akan kena lagi, tidak juga. Itulah gunanya kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Seperti itu. Ya. Oh, puji Tuhan. Nah,
Ini ada sebuah pertanyaan mengenai vaksin nih, Kok. Ya kan, menarik. Tolong tanyakan, kenapa yang dapat vaksin cuman yang muda? Ya. Kan orang tua malah lebih rawan kena COVID. Terima kasih, ini dari Ibu Kengkeng. Kenapa yang muda yang malah dapat, yang rawan orang-orang tua nggak dapat? Iya, itu kembali kepada prioritas pemerintah. Yang pertama, ya tenaga kesehatan. Kenapa pertimbangan usia? Salah satunya makin tua usia, ya memang komorbid atau pemberatnya relatif lebih banyak. Itu yang jadi pertimbangkan mengapa vaksinasi diprioritaskan pada usia yang 18 sampai 59. Dan yang pertama diberikan adalah tenaga kesehatan, pelayan tenaga kesehatan, penunjang tenaga kesehatan, TNI Polri nanti dan yang lain-lain. Kalau kita lihat di rencana vaksinasi pun tahap kelima juga ada. Di sini dibilangnya saya lihat yang terakhir ini juga usia 19 sampai 59 tahun. Masyarakat dan perilaku perekonomian lain, malah itu prioritas terakhir. Nah, jadi usia itu kebijakan pemerintah, mungkin karena kita masih produktif, karena kita bekerja di luar, kita bertemu orang banyak, maka kita yang akan resiko menimbulkan sakit atau menularkan orang lain. Ya ini kembali ke kebijakan pemerintah. Dan juga melihat mungkin hasil penelitian yang sifatnya safety mana yang dikerjakan. Kalau lihat di sini alur pemerintah ini dari target vaksinasi yang prioritas terakhirnya justru usia 19 sampai 59 pelaku perekonomian yang lain. Jadi enggak juga semua yang muda diduluin, semua ada prioritas sesuai target waktu dan ketersediaan vaksin. Nah, saya jadi ingat sebuah istilah juga saya sempat baca. Memang pada akhirnya tidak akan semua divaksin, tetapi malah menuju, saya nggak tahu bahasanya, koreksi kalau saya salah, herd immunity. Nah, bisa mungkin berikan maksudnya atau gambarannya kok? Iya, jadi herd immunity itu kekebalan komunal, jadi kekebalan lingkungan, tapi syaratnya pada COVID harus 70% sudah tervaksinasi masyarakat Indonesia. Jadi kekebalan ini akan timbul dari 70% komunitas. Nah, 70% inilah yang akan melindungi 30% yang persen lain yang tidak tervaksinasi. Apakah karena yang lansia, ada penyakit berat, atau yang kondisi-kondisi yang lain tidak memungkinkan, mungkin lagi hamil dan lain-lain. Nah, 70% ini kalau terkena infeksi COVID, dia tidak akan berat dan menularkan ke orang lainnya pun akan kemungkinan lebih kecil. Makanya dengan herd immunity ini, kekebalan komunal ini, komunitas ini, maka diharapkan penyebaran dapat berkurang. Ya, memang kembali ya ini kita butuh kerjasama. Bukan hanya masalah pemerintah, ya kita ini juga justru yang berjuang. Bagaimana supaya kita bisa ikut andil dalam menyukseskan bukan hanya vaksinasi. Kalau vaksinasi kita kan ada bagiannya. Namun bagaimana kita bisa menjaga jarak, cuci tangan, lindungilah keluarga kita, teman-teman kita. Peran kita besar di situ. Justru itu yang utama. Nah, luar biasa ya. Nah, sebuah pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Kalau tadi kita banyak pertanyaan, ya kan bicara soal medisnya nih, ya kan untuk dokter Gideon. Tapi ya dokter ini juga bukan hanya seorang dokter, tapi juga seorang hamba Tuhan. Nah, ada pertanyaan, ada beberapa pihak menolak vaksinasi dengan alasan tadi isu-isu teologis, ya maksudnya ya kan bicara tentang isu akhir zaman, ya katanya dalam vaksin itu ada chips 999, ya kan RFID. Nah, ini bagaimana tanggapan? Iya, kita harus lihat. Kalau ada yang mengatakan, vaksin dipasang barcode, lihat dulu dong yang lengkap. Nah, penjelasan dari orang yang bersangkutan. Nah, orang yang bersangkutan di Indonesia mengatakan vaksinasi di Indonesia di botolnya atau di kemasannya itu dipasang barcode. Tujuannya untuk bisa melacak ini si vaksin ini udah nyampe ke tempat tujuan atau belum. Bukan vaksin ini dimasukin sesuatu untuk dimasukin ke badan orang supaya kita bisa ketahuan ada di mana-mana. Enggak begitu, tapi vaksinasi ini untuk mengetahui. Jadi
Oh, saya si Gideon kemarin divaksin di barcode. Oh, Gideon dapatnya yang bendanya yang barcode-nya ini. Jadi barcode ini nggak bisa dipakai lagi untuk misalkan pakai orang lain karena sudah terpakai. Tujuannya buat itu supaya pendataannya mudah. Nah, sama yang RFID pun yang di Amerika ini itu chip ini tidak dipasang bersentuhan dengan cairannya, tapi untuk sebagai fungsi seperti tadi dia mengetahui kapan expirednya, lokasinya di mana-mana. Kalau kita berpikir justru kita diikuti kemana-mana ya di dompet kita ada chip ATM, ada segala macam. Kita kan lebih yang sehari-hari udah sebenarnya seperti itu. Jadi tidak sebegitu mudah. Oh langsung ini berkaitan dengan antikris. Coba Anda bisa membuktikan tidak? Coba kan hanya asumsi, hanya ketakutan. Dan sudah dijelaskan secara ilmiah oleh pemerintah dan memang tidak ada chip. Begitu. Ya, puji Tuhan ya. Kesempatan ini kita sudah banyak belajar, mendapatkan informasi dari dokter ya kan Gideon, hambanya. Sekali lagi terima kasih banyak dok, ya kan buat waktunya informasi. Tapi mungkin dari dokter sendiri ada pesan yang mau di highlight atau mau ditekankan buat kita semua atau mau ditambah buat para pemirsa sehubungan dengan COVID-19 ini. Iya, kita sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus, kita mungkin khawatir, kita cemas, tapi di luar segala itu kita harus lebih percaya bahwa Tuhan punya kedaulatan untuk melindungi setiap orang percaya. Amen. Walaupun kita harus mengalami dalam masa-masa yang sulit, mungkin sakit penyakit, keluarga, bisnis, jual usaha bisnis kita dan lain-lain, tapi di luar itu Tuhan pasti memberikan rencananya yang baik. Ya, walaupun kita kadang melihat dari sisi pandang yang tidak baik, namun sebagai orang yang percaya, back to the Bible, Tuhan menciptakan rencana-rancangan yang baik menurut pemandangan Tuhan. Jadi apa tugas kita sebagai orang percaya? Iya, lakukanlah bagian kita. Kita bisa pakai masker yang benar. Cuci tangan yang benar. Jaga jarak yang benar. Kalau mau ibadah yang benar, sungguh-sungguh. Biarlah iman percaya kita diwujudkan dalam kita ikut serta membantu mensukseskan program pemerintah. Begitu. Nah, puji Tuhan ya. Nah, saya sebagai penutup, saya mau mengucapkan ya kan banyak terima kasih. Ya mungkin Sama-sama. saya nggak bisa bilang mewakilkan semua orang, tapi saya rasa penonton-penonton yang menyaksikan tayangan ini sepakat dengan saya bahwa Dr. Gideon dengan rekan-rekan tenaga kesehatan lainnya, ya kan kita sepatutnya mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi, atas pengabdian, pelayanan selama ini khususnya pandemi 19 ini yang baru pertama kali melanda ya kan Indonesia. Tanpa pelayanan mereka ini ya kan mungkin ceritanya akan jauh lebih berat daripada sekarang ya. Sekali lagi ya kan untuk Dr. Gideon dan rekan-rekan tenaga kesehatan lainnya, terima kasih buat menolong setiap kami, memberikan edukasi buat pasien juga di rumah sakit ditolong banyak ya kan, baik bukan hanya dari COVID-19 tapi dengan berbagai penyakit lainnya. Ya, dan sekali lagi saya juga mengajak seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini untuk setiap kita tetap disiplin menerapkan 3M ya, menggunakan masker, menjaga jarak ya kan, dan menjauhi kerumunan. Dan kemudian juga kita jangan lupa untuk mendukung program pemerintah ya kan, kita berdoa buat pemerintah dengan program vaksinasinya. Ya, kita jangan takut, jangan anti divaksinasi, justru kita harus berdoa supaya proses vaksinasi ini mulai dari tahap pertama sampai nanti tahap akhir boleh berjalan dengan baik. Dan bukan hanya itu, kita tahu bersama juga memang COVID-19 ini bukan hanya berdampak secara kesehatan, tetapi juga secara ekonomi. Dan kita bersyukur pemerintah kita juga, mereka juga peduli ya kan atas keadaan ekonomi masyarakatnya, sehingga lewat kementerian yang ada juga menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Dan kita juga akan berdoa buat mereka supaya distribusi bantuan sosial ini boleh berjalan dengan baik. Ya, dan segala kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya sehubungan dengan COVID-19 ya kan, dan semua efek-efek yang terjadi, saya yakin dan percaya kita sebagai orang percaya akan selalu memegang bahwa apapun yang terjadi,
di dalam kehidupan kita tidak lepas dari rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu pasti akan selalu berujung segala sesuatu yang baik bagi kita semua. Puji Tuhan, dan pada akhirnya saya Doni Timotius beserta dengan Pendeta Pratama Dr. Gideon Setiawan pamit, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan jika saudara merasa diberkati oleh tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, memberikan komentar yang membangun, dan membagikan video ini kepada keluarga lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Buat saudara pelaku usaha konveksi yang membutuhkan cat dasar untuk pembuatan bahan kaos dan lain sebagainya, bisa menghubungi Glow Plastisol and Discharging. Untuk keterangan selanjutnya, hubungi nomor di bawah ini.